Oke teman-teman, selamat jumpa lagi dengan ngobrol tentang sastra. Oke, kali ini episode yang ke-31. Tadi ada yang gagal, ini ada satu lagi yang gagal. Tapi ada apa-apa, nanti titik ulang. Mumpung masih sehat dan fresh. Teman-teman, sekali lagi saya tidak jemu-jemu untuk memotivasi kalian membaca dan membaca. Kenapa? Sekali lagi, Indonesia itu zero reading, teman-teman. Maka dengan begitu EQ-nya Indonesia itu rata-rata 48. Medeni toh. Coba bayangin. Maka salah satu trik untuk menaikkan IQ salah satunya membaca. Kayak teman-teman kalau punya anak kecil diajari untuk main pasel, main teka-teki, olahraga dan seterusnya. Maka membaca harus dibiasakan dari rumah, dan akhirnya nanti guru SD, SMP, SMA sampai dosen memberi contoh membaca, kemudian ceritakan, motivasi mereka, jangan hanya teriak-teriak menyuruh guru dan dosennya tidak membaca. Kali ini kita akan membaca atau menceritakan tentang novelnya Andre Hirata. Harusnya Andre Hirata itu dimulai dari Laskar Pelangi dulu, masterpiece-nya itu. Nanti larinya sampai Sang Pemimpi, sampai ke Endelsor dulu. Kita mulai langsung lompat Endelsor, tak apa-apa. Nanti mundur ke belakang. Nah, kali ini akan dibedah oleh teman saya Mbak Anita. Nanti silahkan Mbak Anita memperkenalkan diri, nama lengkapnya, dari mana asalnya Mbak, silahkan. Oke, baik teman-teman Pagio. Izinkan saya kenalkan, nama saya Anita Tasya. Saya rumahnya Pak. Rumahnya di Gunung Sindur. Terus sekarang asli Gunung Sindur? Udah masuknya Gunung Sindur. Lahir di situ? Enggak, lahirnya di Kota Bumi Pak, Bogor. Oke. Tangerang ya, Kota Bumi. Terus geografi ya jelas. Terus saya biodata SD saya 3 kali Pak pindah-pindah. Pertama saya tuh di Depok, cuman kelas 1 sampai kelas 2. Orang tua pindah? Iya, karena saya ngikutin orang tua, ada kerjaan di sini, saya ikut pindah. Akhirnya terus lanjut ke kelas 2 sampai kelas 5 dekat rumah. Terus adik saya masuk sekolah, adik saya nggak mau sekolah dekat gitu, jadinya agak jauhan di Tangerang Selatan. Oh yaudah, dari kelas 5 sampai kelas 6 ngabisin di Babakan 1. Terus udah SD selesai, saya pindah lagi ke Bogor, pindah rayon di SMP 3 Gunung Sindur. Setelah itu ya kita pindah lagi ke Tangerang Selatan. SMK 5 ngambilnya. SMK 5 sih kamu berarti? Bapak tahu? Oh bapak tahu. Nil Matang, desain grafis. Tadinya mau ngambilnya farmasi, terus kayaknya emang nggak jodoh. Jadi kita dapetnya desain grafis. Iya, pernah bersentuhan dengan sastra sejak kelas berapa? SD sempat? SMK? SD belum mengenal puisi? Enggak. Bobo? Kalau ngelihat buku, Bobo tahu. Tapi kalau untuk sentuh kayak untuk baca, tahu tuh Bobo tuh tentang apa sih? Saya nggak pernah. Tapi setelah saya SMK, saya dikenalin sama teman saya itu Wattpad Pak. Nah udah tuh di SMK, saya benar-benar tergila-gila banget sama Wattpad, kayak sampai setiap hari tuh pasti baca Wattpad gitu. Tapi kan kalau Wattpad itu ya apalagi anak SMK kan ceritanya ya udah novel-novel pop, romance gitu, tentang remaja gitu. Sejauh itu ya udah sampai akhirnya ternyata bisa nih bacanya nggak dari HP gitu, dari novel. Akhirnya kan ke perpus tuh. Perpus di SMK? Di SMK 5. Lengkap tuh? Kalau dibilang lengkap juga lumayan lah gitu. Tapi bisa ada 1, 2, 3 novel yang bisa saya baca gitu. Siapa tuh? Pertama kali saya baca novel itu Serendipity. Karyanya siapa ya, lupa saya. Selesai. Lumayan. Tebel tuh Pak, saya segini saya juga nggak nyangka. Terus sudah selesai baca Serendipity, ya udah akhir-akhir kesini baca dari adaptasinya dari novel, dari Wattpad. Dari Wattpad diterbitkan kan dari sampul buku. Iya, Wattpad yang bagus-bagus itu biasanya kan editor-editor penulis itu kan banyak tuh mata-matanya gitu. Apalagi kan anak remaja dulu, maksudnya anak SMA lah gitu kan ya Pak, suka yang seperti itu ceritanya gitu. Marketnya anak-anak Marketnya SMP, iya SMA. Betul.
Nah yaudah akhirnya banyak baca buku dari Wattpad sampai jadi buku. Tapi kebanyakan pengarang-pengarang yang baru-baru gitu Pak. Ya enggak masalah, yang penting kan selalu saya mengatakan teman-teman kalau mau memulai baca cari dulu bacaan yang kalian suka. Betul sekali, Pak. Genre remaja, sukanya horor, Benar. sukanya Saya setuju. roman. Oke. Apa itu sempat kerja dulu tuh langsung kuliah? Saya gap year 2 tahun. Oh, Tadinya mau ngejar sosokan mau ngambil negeri Pak. terus Mau ngambil sastra di negeri, terus berusaha 2 tahun, 2 kali nyobain SBM, ternyata emang gak rezeki gitu kan. rezekinya di sini lah ya. Rezekinya emang di Unpad. Oke, sekarang udah. semester 8 di Universitas Pamulang ya? Iya, betul. Jurusan sastra. Oke, sekarang kita masuk ke, coba ceritakan. Endensor, teman-teman novel Endensor karyanya Andre Hirata. Andre Hirata novelnya banyak sekali. Maria Markavo, Padang Bulan, pokoknya Sang banyak sekali. Sang Pemimpin. Teman-teman cari nanti, coba ceritakan sinopsis dari Endensor ini. Jadi kan Endensor ini teman-teman karya ketiga dari Andre Hirata. Yang pertama Laskar Pelangi, Sang Pemimpin, sama si Endensor ini. Jadi Endensor ini menceritakan cuman kisahnya Ikal dan Arai Pak. Nah Ikal dan Arai ini tuh kan, tapi di awal ceritanya itu di pembukaan dia cuma menceritakan si Ikalnya aja gitu. Kalau misalnya si Ikal nih di awal tuh namanya apa? Dia nih sebenarnya anaknya yang bandel gitu Pak. Ceritanya di situ. Nah sampai bapaknya kayak, kok nih anak bisa bandel ya gitu. Kenapa? Ada yang salah apa? Akhirnya dia sampai 2 kali ganti nama Pak. Saya lupa nama. Pokoknya yang kedua dia ganti nama pakai nama Andrea. Di situ dia bilangnya. Terus? Di situ dia kasih nama Andrea karena ya udah tiba-tiba aja dia dapat nama itu. Tapi mamahnya nggak setuju karena kan orang Belitung itu terkenal, maksudnya ya udah namanya jangan yang Andrea itu kan Inggris ya Pak, maksudnya bule-bule gitu. Mamanya kurang setuju. Nah ya udah, tapi tetap aja tuh dipakai. Terus udah setelah selesai itu dia mengisahkan itu saja. Terus dia mengisahkan kalau misalnya si Ikal sama Arai ini tuh 2 anak yang punya cita-cita yang tinggi Pak. Sejak zaman Laskar Pelangi itu. Iya betul. Tapi sempat baca nggak Laskar Pelangi? Enggak. Belum. Nonton setengah doang. Oke. Terus kan udah kayak gitu, mereka nih punya mimpi yang sangat tinggi Pak. Dia tuh udah dari SMA, dia ada satu guru bahasa kalau nggak salah deh, yang bikin diri si dirinya Ikal itu kalau motivasi nih, kamu bisa meraih mimpi gitu kan, nanti dapat keluar negeri lah gitu Pak. Akhirnya si Ikal ini satu omongan guru itu tuh bikin dia termotivasi gitu Pak. Melecut ya? Iya melecut. Jadi akhirnya kayaknya dia membuat riset sama si Ikal itu Pak. Dia kirim, udah selesai dari selesai tamat sekolah SMA, dia nggak langsung dapat beasiswa. Dia kerja dulu di Bogor sama Ikal tuh, sama Arai sama Ikal kerja dulu di Bogor. Setelah itu akhirnya dia dapat panggilan dari rumah, dari Belitung itu dia dapat surat beasiswa gitu Pak. Karena dia pernah ngirim suatu riset gitu Pak. Nah dia dapat beasiswanya itu dari Prancis, Universitas Sorbonne. Iya. Nah kehidupan setelah dapat beasiswa ternyata nggak semudah itu. Apalagi kan kultur Indonesia, apalagi zaman dahulu kan berbeda banget ya Pak. Apalagi zaman dulu ya. Tidak ada yang namanya handphone atau apapun itu kan. Terus dia sangat-sangat kaget gitu Pak sama kultur-kultur di sana kan. Ya udah dia setelah dapat beasiswa pergi sampai sana, dia tidak langsung ke Sambern. Dia di Belanda dulu. Nah, di Belanda dia dapat ujian kok semua itu dia tidak saya lupa. Dari Belanda kan? Iya, dari yang Belanda, dia tidak langsung ke Sambern ke Prancis kan Pak. Karena kayaknya dari tempat beasiswanya itu ya udah kita stay dulu tuh di Belandanya itu gitu. Nah, udah setelah dia di Belanda, dia akhirnya sampai ke Sambern. Ya udah dia belajar seperti biasa, mahasiswa seperti biasanya gitu. Tapi ada satu keinginan si
Ikal, kalau dia tuh kan punya prinsip bahwa gua nih harus mencoba hal-hal yang baru gitu loh Kak. Gua mau menaklukkan dunia gitu kan. Nah akhirnya dia tuh pas setelah musim semi liburan kuliah, dia punya usul sama teman-teman semuanya gitu Kak. Kita backpacker yuk gitu. Biar merasakan kehidupan gitu. Dia keliling Eropa Pak, bener-bener backpacker kayak yang ya udah liburan tapi maksudnya mau merasakan suatu negara dengan cuman punya diri. Berdua doang ya? Enggak, dia tuh jadi ngajak temennya. Sebenarnya kan temennya itu apa salah? Oh, yang dari Saya India bingung. itu ya? Iya. Dari India, saya tahu. Saya lupa ingin terus. Iya, jadi kan dia ngajak usul. India sama dari orang Amerika Latin. Dia ngajak usul sama teman-temannya buat backpacker. Tadinya kan cuma buat sama Ikal doang tuh Pak, sama Arai. Akhirnya dia, yaudah kita lomba nih siapa duluan yang sampai Afrika gitu Pak. Sampai Afrika yang bisa sampai sejauh mana sih kita siapa duluan yang bisa sampai sejauh mana gitu. Nah akhirnya ya udah mereka masing-masing berangkat. Cobaannya di situ juga banyak banget. Dia cuma bawa uang, ya cuman sekedar kan mahasiswa rantau ya Pak. Backpacker terus? Iya, terus akhirnya dia tuh udah ketemu apalagi ketemu sama mahasiswa kesenian. Dia di situ belajar ngamen ya Pak. Kan kalau misalnya itu bisa di luar negeri tuh ada kayak ngamen. Dia memperkenalkan belajar seni gitu loh Pak. Jadi ya udah dia setelah itu dia ngamen dapat uang, ya udah setelah dia akhirnya dari satu negara ke negara lain. Dia bisa menaklukkan sampai akhirnya dia sampai ke Afrika itu Pak. Tapi ya itu banyak cobaan yang dia lalui. Setelah udah sampai, Terus konflik apa sih itu? Apa Pak? Konfliknya di novel ini apa? Konfliknya di sini kalau yang saya dapat cuman ceritakan perjuangan kalau misalnya kita tuh bisa mimpi kita tuh bisa kita gapai gitu loh Pak. Intinya kita itu harus punya mimpi yang tinggi, mimpi yang dan tinggi. itu harus diperjuangkan. Kita harus memperjuangkan. Meskipun kita itu anaknya orang tidak mampu. Betul. Pendidikan tidak hanya di situ-situ saja gitu Pak. Kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Makanya kalau selama ini kan anak-anak Sumatera, anak-anak itu impiannya saya mau kuliah di Jawa. Harusnya sekarang luar Jawa punya mimpi, oh saya harus kuliah di luar negeri. Nggak harus di mana, di Korea dan sebagainya. Endingnya? Endingnya ya itu Pak, dia akhirnya kan kayak ya udah dia lulus dengan sempurna, malah dia menciptakan teori dari kan dia ngambil fakultas ekonomi ya Pak. Nah dia menciptakan teori itu tentang ekonomi gitu. Nah si Ikal atau Arai? Si Arai. Salah, Ikal Pak, maaf. Si Ikalnya itu. Nah ya udah setelah itu karena si Arai itu ternyata sakit Pak. Di tengah dia kuliah itu dia sakit kan. Akhirnya dia tidak bisa melanjutkan perkuliahan itu. Pulang kampung dia ke Bitong. Akhirnya si Ikal aja. Berarti hanya Ikal kan yang berhasil? Iya, Ikal yang berhasil sampai tuntas, sampai dia wisuda akhirnya. Cerita arloji inget nggak? Apa Pak? Di bagian arloji inget nggak? Arloji? Lupa. Aku lupa. Oke, jadi endingnya teman-teman yang cita-cita itu sekali lagi ya, kita harus punya mimpi. Kayak lagunya si siapa? Niji. Mimpi adalah kunci. Itu kan itu malah juga kan OST soundtracknya itu kan itu. And Dancer juga sebenarnya ada filmnya juga Pak. Nah setelah baca ini, kamu mau S2 nggak? Mau. Terus? Tapi ya. Kok nggak pakai tapi? Setelah saya baca ini kan Ikal tuh motivasi kita harus keluar dari zona nyaman ya Pak. Tapi diri saya ternyata belum bisa. Gitu. Harus dicoba. Oke, sekarang langsung masuk quote. Ada quote yang menarik apa? Banyak di situ quote yang menarik menurut saya. Kamu catat nggak? Di situ. Di sini dia ngomong. Karena itu kayak coba baca. Di sini bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Karena ya kita sebagai manusia, sebagai orang ya kita harus bermimpi karena pasti Tuhan itu pasti bakal mewujudkan suatu saat nanti, tapi tidak akan sesuai dengan yang kita maksudnya bakal mewujudkan secara tidak sadar kita gitu Pak.
karena di diri saya juga merasakan seperti itu. Oke. Saya bermimpi kalau saya tuh ingin jadi guru dulu Pak. Terus kejadian. Saya iya kayak kok bisa ya Oh, gitu. sekarang udah jadi guru ya? Sudah Pak. Alhamdulillah. Oke, quote kedua. Terus yang quote yang kedua, aduh kemana tuh Pak? Lupa hilang. Sebentar. Iya teman-teman, jadi sambil jadi guru udah berapa tahun? Udah 3 tahun. Oke, jadi sekali lagi ya teman-teman, ini juga sambil kuliah akhirnya jadi guru ya, akhir kuliahnya terus sampai selesai. Iya. Harus dilanjut terus. Di sini ada, aku ingat kata Arai dulu waktu kami menerima pengumuman beasiswa, permainan pilih karena Tuhan akan memeluk, karena memeluk mimpi-mimpi itu. Tuhan akan, kok saya jadi ngeblank ya Pak? Gak apa-apa, terus gak apa-apa, jangan ngeblank. Ya Allah, kok saya jadi yang quote satunya tadi kan udah itu. Oh iya, sama itu. Quote satunya. Sebentar Pak. Jadi teman-teman, mimpi itu gratis loh ya, maka teman-teman harus bermimpi terus, termasuk dalam hal karir, pendidikan. Kalau selesai S1 ya lanjut S2, Sebentar, S2 Pak. lanjut S3, apalagi di luar sana itu banyak sekali teman-teman beasiswa dari LPDP, dari macam-macam. Oke. Di sini ada, kami percaya setiap orang punya Edensora sendiri, tempat yang entah kenapa selalu terasa seperti rumah, meskipun belum pernah kita datangi. Ini adalah suatu kutipan kunci yang menjelaskan makna Edensor itu sendiri. Edensor itu kan desa di Inggris ya Pak. Jadi ya kita punya seseorang kayak saya bebas punya pilihan mimpi itu tersendiri gitu loh Pak. Kita sebagai orang ya bebas, kita mempunyai mimpi kita sendiri, memimpikan hal yang emang orang tuh seharusnya yang dia nggak sampai kepikiran mimpi itu, tapi kita ya berhak gitu loh Pak. Berhak bermimpi. Berhak untuk bermimpi. Ada lagi? Udah Pak. Oke. Sekarang saya minta closing statementmu coba, dimotivasi adik-adik di semester-semester awal atau adik-adikmu alumni SMK 15 itu supaya kuliah sastra SMK 5. Silakan. Buat motivasi buat teman-teman suka baca gitu ya Pak. Yang belum suka Kalau baca. Masalah menurut saya kita coba dulu, karena semua hal yang kita coba belum tentu yang kita nggak coba itu nggak enak gitu Pak. Dari yang saya suka, saya juga sebenarnya melihat buku tebal juga males gitu Pak. Terus akhirnya saya menyukai itu karena banyak ya hal-hal yang jadi pelajaran buat saya pribadi gitu kan, kayak tadi yang dia bilang kalau kita harus keluar dari zona nyaman, menggapai cita-cita kita gitu loh Pak. Oke, thank you Mbak Anita. Semoga nanti lekas selesai skripsinya. Sidang lanjut S2 atau nikah dulu. Oke, teman-teman, tadi apa yang dikatakan Mbak Anita betul, bahwa kayak olahraga, kayak membaca itu memang awalnya enggak enak, tetapi simpel dulu olahraga lah. Saya rajin olahraga, memang males, tapi impactnya ke kesehatan, kemudian lebih bugar, lebih fresh, lebih happy. Baca juga begitu, males, tapi begitu kita selesai baca, kita dapat ilmu baru, kita punya pengalaman baru, kita tahu budaya tempat lain, tahu budaya bangsa lain. Jadi thank you sekali lagi. Makasih ya Pak. Sukses selalu. Saya. Oke teman-teman, terima kasih atas obrolan hari ini. Semoga dari Edensor ini kita belajar terutama tentang mimpi. Kita harus memiliki mimpi yang setinggi-tingginya dan diwujudkan. Kalau kali ini kalian hanya bermimpi, oh saya mau kuliah di negeri, jangan. Sekarang harus mulai mimpi, saya harus kuliah di Amerika, saya di Jerman, di Singapura, di Korea itu bagus sekali juga. Sekarang lagi maju, banyak orang ambil ke Korea. Terima kasih, semoga obrolan bermanfaat. Tuhan memberkati. Salam literasi. Salam. Dadah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, and comment. Comment. Bye-bye.